Shalom, selamat siang saudaraku sekalian dimanapun saudaraku berada. Selamat beribadah kembali dalam ibadah Sabtu bersama GKR HI Jemaat Asyadai. Mari saudaraku, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk waktu yang baik, untuk kesempatan yang baik yang masih kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Sehingga kami masih dapat berkumpul untuk bisa beribadah, untuk bisa bersekutu dengan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan semua yang sudah kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan, baik nyanyian kami, pujian kami, semua Tuhan, biarlah semuanya benar-benar bisa sampai ke hadapan-Mu, bisa berkenan di hadapan-Mu dan juga menyenangkan-Mu. Dan kalau saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu siang hari ini Tuhan. Biar Roh-Mu yang terus menuntun bimbing setiap kami lebih lagi Tuhan Yesus, untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan. Roh Kudus tuntun bimbing, Roh Kudus juga urapi, supaya benar setiap kata kalimat yang keluar, semuanya benar-benar yang berasal daripada-Mu Tuhan. Semua yang sia-sia, yang tidak berguna, yang tidak kudus, yang tidak benar, yang bukan berasal daripada-Mu, semua ditolak, dipatahkan kuasa di dalam nama Yesus. Kau juga yang menuntun, membimbing, mengurapi jemaat-Mu juga Tuhan, supaya jemaat-Mu juga bisa menerima yang terbaik dari kebenaran firman-Mu siang hari ini. Tuntun juga Tuhan Yesus untuk bisa mengerjakan, bisa melakukannya lebih lagi. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh penyampaian firman-Mu siang hari ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau yang berkuasa penuh dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi selamat siang, shalom saudaraku sekalian dimanapun saudaraku berada. Firman Tuhan siang hari ini diambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-5, dari ayat yang ke-11 sampai Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-8. Ya, judul perikopnya adalah peringatan supaya jangan murtad. Saya akan bacakan untuk saudaraku sekalian firman Tuhan siang hari ini. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka, yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Amin. Ya, ini firman Tuhan siang hari ini ya saudaraku. Mungkin dari judulnya ini dikatakan bahwa peringatan supaya jangan murtad. Gitu ya, mungkin banyak orang berpikir kalau murtad itu hanya yang berpindah kepercayaan, yang tadinya percaya kepada Tuhan Yesus lalu pindah percaya kepada yang lain gitu ya. Tapi ini semata-mata kalau dikatakan murtad di sini itu bukan hanya sekedar pindah agama gitu ya. Tetapi ketika kita tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik ya saudaraku. Ketika kita tidak menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik gitu ya. Itu sudah bisa dikatakan juga orang-orang yang sudah beralih gitu ya. Orang-orang yang sudah beralih daripada Tuhan Yesus. Gitu. Jadi murtad ini bisa dikatakan bukan hanya orang yang pindah agama, gitu ya, tapi dengan
tidak memperhatikan kebenaran firman Tuhan, itu juga sudah bisa dikatakan murtad. Karena kenapa? Karena dia beralih. Gitu, yang tadinya percaya kepada Tuhan Yesus, lalu ini beralih. Gitu ya, beralih kepada yang lain gitu ya, beralih percaya kepada yang lain gitu ya. Karena banyak orang yang bilangnya tetap Kristen. Saya orang Kristen kok gitu. Saya percaya kepada Tuhan Yesus gitu. Tetapi dengan mengerjakan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan gitu ya, itu masih bisa dikatakan sudah beralih sebenarnya. Gitu ya. Bahkan ketika orang masih beragama Kristen gitu ya, tetapi juga sudah jarang beribadah, sudah jarang pergi ke gereja. Bahkan mungkin ke gerejanya hanya ketika Natal, gitu, hanya ketika Paskah, gitu ya. Itu juga sudah bisa dikatakan sebenarnya boleh dibilang sudah nggak percaya, sudah tidak percaya gitu. Karena yang harusnya itu kan beribadah itu kan memang harus dilakukan rutin, gitu ya. Beribadah itu harus dikerjakan rutin, gitu ya, minimal seminggu sekali untuk beribadah, gitu ya. Tetapi karena kesibukan hari-hari, karena kesibukan pekerjaan, karena kesibukan dalam usaha, bisnis, pekerjaan gitu ya, itu membuat orang meninggalkan ibadahnya gitu ya. Jadi itu boleh dibilang juga sebenarnya sudah beralih. Karena yang tadinya mengandalkan Tuhan, yang tadi percaya kepada Tuhan, itu sudah mulai meninggalkan. Artinya lebih memilih dengan profesinya, lebih memilih dengan pekerjaannya, lebih memilih dengan usahanya gitu ya. Itu artinya sebenarnya sudah beralih. Gitu. Maka di firman Tuhan siang hari ini saudaraku, ini dikatakan bahwa peringatan supaya kita jangan murtad. Gitu. Artinya supaya benar-benar hidup kita itu bisa menerima berkat-berkat yang dari Tuhan, baik di dunia ini maupun dalam kehidupan kekal nanti. Artinya berkat-berkat keselamatan kita bisa terima. Bahkan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat ketika kita masih di dunia ini juga bisa kita terima, saudaraku. Jadi ini firman Tuhan siang hari ini, bahwa ini kita diingatkan. Kita diperingatkan supaya kita jangan murtad. Supaya kita jangan beralih kepada yang lain. Supaya kita jangan terpengaruh dengan keadaan-keadaan dunia yang semakin lama semakin menjerat kita. Semakin lama semakin mengikat kita. Gitu ya, untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Ya, ini firman Tuhan siang hari ini ya saudaraku. Dan di ayat yang pertama dikatakan bahwa tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ya, di sini dikatakan bahwa karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ya mungkin kalau dikatakan di sini lamban itu apa saudaraku ya? Bisa dikatakan itu pelan. Nah kenapa orang itu lambat untuk mendengarkan? Kenapa orang itu lamban untuk mendengarkan gitu ya? Kenapa gitu ya? Jadi ada hal-hal yang menyebabkan orang itu lamban. Kalau kita misalkan kita mendengar sesuatu, kita cepat tanggap, kita cepat mengerti. Artinya kita meresponi pemberitaan itu dengan tepat, meresponi pemberitaan itu dengan benar. Karena kita tanggap, kita mengerti apa yang disampaikan. Tetapi kalau orang sudah lamban dalam mendengarkan, artinya boleh dibilang orang ini boleh dibilang malas untuk mendengarkan. Gitu, dia malas untuk mendengarkan, artinya memang dia nggak mau untuk mendengarkan. Makanya dia lamban ketika pemberitaan itu disampaikan, gitu ya. Ketika berita itu disampaikan, dia malas untuk mendengarkan. Makanya dia lamban, gitu. Bisa juga dia tidak peduli gitu, dia tidak peduli dengan pemberitaan yang disampaikan. Makanya dia lamban, istilahnya pemberitaan itu disampaikan, berita itu diberitakan, tetapi dia tidak peduli. Gitu. Artinya bisa masuk dari kuping kanan, keluar juga dari kuping kiri. Tetapi saudaraku, kalau masuk dari kuping kanan saudaraku, masih keluar dari kuping kiri, kita berharap ya saudaraku, ketika berita itu disampaikan, kita berharap masih melewati bagian tengah otak kita ya saudaraku. Jadi masih melewati bagian tengah kepala kita. Ya saya berharap saudaraku, terutama kalau ketika pemberitaan firman Tuhan ini disampaikan, gitu ya, ketika berita baik itu dikabarkan itu ya saudaraku. Ya saya berharap gitu ya, ketika itu disampaikan, ketika itu diberitakan, minimal kalau masuk dari kuping kanan, keluar dari kuping kiri, masih ada yang nyangkut di tengah-tengah. Tetapi banyak orang saudaraku, ketika diberitakan masuk dari kanan, langsung keluar dari kuping kanan juga. Jadi nggak ada yang nyangkut-nyangkutnya sedikit juga gitu. Makanya tadi yang saya bilang, kenapa kalau firman Tuhan dikatakan hal itu sukar untuk dijelaskan. Gitu, karena memang orangnya itu yang menerima pemberitaan itu memang nggak peduli. Ataupun memang malas gitu. Memang nggak mau untuk mendengarkan. Makanya istilahnya sulit untuk dijelaskan. Gimana nggak sulit gitu saudara? Karena mau diberitakan seperti apapun,
Karena orangnya sudah tidak mau, orangnya sudah tidak peduli, maka pemberitaan itu nggak akan sampai kemana-mana. Gitu, boleh dibilang masuk dari kuping kanan, langsung keluar juga dari kuping kanan gitu. Masih mending tadi saya bilang kalau masuk dari kanan keluar kuping kiri masih ada yang nyangkut bisa di tengah-tengah. Gitu ya. Jadi masih ada sedikit yang bisa diterima gitu ya saudaraku. Ya, jadi ini yang makanya dikatakan bahwa kenapa firman Tuhan itu sulit untuk dijelaskan. Itu karena pribadi orang tersebut yang mendengarkan kebenaran firman ini ketika disampaikan itu memang tidak mau dan tidak peduli gitu. Atau bisa juga saudaraku, orang ini boleh dibilang pasif ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika berita baik itu disampaikan, ketika berita baik itu dikabarkan, orang ini pasif. Gitu. Orang ini pasif artinya apa saudaraku? Jadi ketika dia menerima kebenaran firman Tuhan, dia terima sebenarnya. Gitu, dia mengamini, dia terima. Tetapi firman Tuhan itu tidak bertumbuh dengan baik, tidak berkembang dengan baik dalam hidupnya. Gitu. Jadi hanya diterima, tapi juga nggak berbuah apa-apa. Gitu. Jadi hanya diterima, tetapi juga tidak dikerjakan, tidak dilakukan. Gitu. Makanya firman Tuhan itu ya diterima. Ya saya percaya kok sama firman Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa saya percaya gitu. Tapi dia nggak melakukan dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan yang diterima. Makanya firman Tuhan itu juga nggak bisa bertumbuh dengan baik. Gitu. Firman Tuhan ini nggak bisa berkembang dengan baik gitu. Makanya diterima gitu. Dia percaya gitu, dia terima. Tetapi nggak bertumbuh sama sekali, nggak berkembang sama sekali. Jadi firman Tuhan itu ya hanya diterima aja, tapi nggak berakar, nggak bertumbuh, nggak berkembang sama sekali. Ya makanya ini yang dikatakan ya saudaraku dari firman Tuhan yang poin yang pertama gitu, bahwa hal itu sulit untuk dijelaskan. Jadi kenapa firman Tuhan dijelaskan? Karena penerimaan orang tersebut yang tidak menerima dengan tepat, tidak mendengarkan dengan benar. Gitu ya. Karena di sini katakan bahwa lamban dalam hal mendengarkan. Jadi ini yang pertama saudaraku, ini yang cukup mempengaruhi kenapa orang itu bisa beralih dari percaya lalu murtad. Beralih gitu dari yang percaya Tuhan Yesus itu akhirnya percaya kepada yang lain. Atau tetap percaya Tuhan Yesus tetapi semua kelakuannya, semua perbuatannya sudah dialihkan dengan kekuatan-kekuatan dunia. Gitu, sudah dialihkan dengan kesibukan-kesibukan duniawi. Gitu, yang membuat sepertinya masih percaya. Tetapi berkat dari percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah tidak bisa diterima. Gitu, sudah tidak bisa menerima berkat dari percayanya kepada Tuhan Yesus. Gitu, karena sudah disibukkan dengan keadaan dunia ya, sudah disibukkan dengan keinginan duniawinya gitu ya. Jadi itu yang membuat teralihkan sebenarnya. Rasa percaya itu sudah teralihkan. Gitu ya. Ini poin yang pertama saudaraku. Lalu di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah di sini katakan bahwa ditinjau dari waktu saudaraku, sebenarnya sudah harus menjadi seorang pengajar. Gitu. Tetapi di sini katakan bahwa belum bisa menjadi pengajar karena masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Gitu. Jadi memang secara waktu memang sudah harusnya menjadi pengajar. Artinya banyak orang ya saudaraku, bahkan banyak orang Kristen itu sejak dari lahir pun sudah Kristen. Sejak dari lahir sudah diserahkan kepada Tuhan gitu ya, lewat penyerahan anak gitu ya. Lalu setelah umur 12 tahun lalu dibaptis gitu ya, benar-benar menerima Tuhan Yesus gitu ya. Dan mungkin sampai saat ini gitu ya, sampai umurnya sudah berapa gitu, sudah berapa umurnya, sudah hidup hari-hari dalam dunia gereja gitu ya. Tetapi kalau dilihat dari perbuatan, dari tanggung jawabnya, itu belum bisa menjadi seorang pengajar. Artinya sebenarnya ketika orang segitu lamanya berjalan percaya kepada Tuhan, gitu, menjalani kehidupan bersama Tuhan Yesus yang katanya percaya kepada Tuhan Yesus, harusnya itu dari sudut waktu itu sudah menjadi seorang pengajar. Artinya sudah bisa menjadi pembimbing rohani
bagi adik-adiknya, pembimbing rohani bagi banyak orang, gitu. Terutama orang-orang di sekitarnya itu sebenarnya sudah bisa, gitu. Tapi di sini katakan bahwa dia belum bisa, gitu. Karena hanya dari waktunya saja, hanya dari lamanya dia percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dari kehidupan hari-harinya belum bisa untuk bisa memberkati banyak orang lewat kesaksian hidupnya, lewat pengalaman-pengalaman pribadinya bersama Tuhan, itu belum bisa. Karena di sini katakan bahwa dia masih harus diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Gitu, artinya poin-poin inti dari penyataan Allah itu masih harus diajarkan terus. Padahal kalau dari segi waktu dia percaya kepada Tuhan, dari segi waktu kehidupan percaya kepada Tuhan Yesus, itu harusnya sudah enggak. Tapi di sini masih harus diajarkan pokok-pokok penyataan Allah. Artinya pengajaran-pengajaran yang utama, pengajaran-pengajaran yang dasar yang dari Tuhan Yesus itu masih harus diajarkan lagi. Gitu. Makanya di sini katakan bahwa boleh dibilang hanya tua secara umur, gitu ya, mungkin hanya tua besar secara badan, gitu ya, besar secara fisik, tua secara umur, tetapi kehidupan rohaninya, gitu ya, masih seperti anak bayi. Dikatakan bahwa masih memerlukan susu dan bukan makanan keras. Nah, kalau yang masih memerlukan susu udah jelas anak bayi, anak kecil itu yang masih memerlukan susu. Gitu. Sedangkan kalau orang yang sudah dewasa, gitu ya, orang yang sudah terlatih, kalau di sini katakan bahwa yang terlatih panca inderanya, artinya seluruh tubuh panca inderanya kan kita punya 5 ya saudaraku. Ya, itu semua sudah terlatih. Ketika semua terlatih, itu tidak bisa lagi membutuhkan makanan yang lunak gitu, makanan yang seperti susu gitu. Udah nggak bisa lagi gitu. Jadi secara fisik mungkin besar, tinggi gitu ya, tetapi secara kehidupan rohaninya itu masih anak bayi. Gitu, masih memerlukan makanan-makanan yang lunak, masih memerlukan nasi yang di blender gitu, masih memerlukan susu yang lembut gitu, belum bisa menerima makanan yang keras. Padahal ketika kita menjalani kehidupan kita, saudaraku, kalau kehidupan jasmani kita aja kita semakin bertumbuh besar, gitu, harusnya kehidupan rohani kita juga ikut bersama-sama bertumbuhnya dengan pertumbuhan jasmani. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Banyak orang-orang yang hanya bertumbuh secara jasmaninya besar, secara tubuhnya makin tinggi gitu ya, tetapi kehidupan rohaninya itu masih anak bayi, masih anak kecil. Makanya di sini dikatakan bahwa masih membutuhkan makanan yang lunak, makanan yang lembut. Padahal di sini dikatakan juga bahwa orang-orang dewasa, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudaraku, ketika kita masih kecil, ketika kita melihat anak bayi itu belum bisa membedakan yang baik dan jahat. Semua masih dikerjakan sama, gitu. Semua masih dikerjakan menurut yang baik menurut dia, gitu. Kita sering lihat, saudaraku, betapa kalau anak kecil ya main-main gitu, kan kita lihat anak kecil main itu kayak nggak ada takutnya gitu, lompat sini, lompat sana, gitu kan, lompat sini, gitu kan, nggak ada takutnya. Kita ya sebagai orang dewasa, kita yang sudah melihat, kita sudah mengerti, kita yang suka takut sendiri kan. Makanya ketika anak-anak itu main gitu, kita yang teriak-teriak mungkin, jangan kayak gitu mainnya gitu, itu bahaya gini-gini. Karena anak kecilnya nggak tahu itu bahaya atau enggak, dia nggak tahu. Ya mereka main aja seenak-enaknya dia, gitu ya, yang menurut mereka baik menurut dia. Makanya di sini orang itu nggak bisa hanya berkembang secara jasmaninya saja. Rohaninya pun harus bisa berkembang juga. Dan rohaninya itu harus memang dilatih. Gitu ya, kalau di sini dikatakan bahwa panca indera yang terlatih. Rohani kita juga perlu dilatih, saudaraku. Makanya rohani kita itu perlu mengalami didikan-didikan supaya rohani kita bisa bertumbuh juga. Supaya kita tidak hanya bertumbuh secara jasmani. Makanya, saudaraku, banyak orang ya, saudaraku, mereka boleh dibilang secara umur dewasa, mereka secara fisik dewasa, tetapi ketika mereka menghadapi problem, ketika mereka menghadapi masalah, mereka nggak kuat. Gitu. Mereka lemah secara iman. Mereka lemah secara rohani. Yang membuat mereka nggak bisa menghadapi. Gitu. Makanya di firman Tuhan ini dikatakan bahwa ketika kita menjalani kehidupan percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku, kita harus juga melatih sisi rohani kita itu dengan baik.
Supaya ketika kita menghadapi sesuatu masalah, ketika kita menghadapi problem-problem dalam kehidupan kita, saudara, kita bisa kuat, kita bisa mampu. Karena kita berapa banyak kesaksian yang kita dengar, kita lihat. Orang mungkin boleh banyak uangnya. Orang boleh mungkin pintar otaknya. Gitu. Orang boleh dikatakan sukses usahanya, sukses pekerjaannya, sukses di bidang studinya. Tetapi ketika menghadapi masalah, itu banyak yang down. Banyak yang stres, banyak yang depresi, nggak bisa menghadapi masalah yang dihadapinya. Itu kenapa, saudaraku? Mereka pintar secara dunia, mereka kuat secara fisik, gitu. Tapi mereka lemah secara rohani. Mereka lemah dalam imannya. Makanya ini firman Tuhan katakan bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah dewasa, saudaraku, harus melatih panca indera kita, melatih kehidupan rohani kita supaya kita memiliki rohani yang terdidik, gitu ya. Supaya ketika menghadapi masalah secara dunia mustahil untuk bisa dilalui, secara dunia mustahil untuk ada jalan keluarnya, kita masih punya sisi rohani kita. Kita masih punya percaya kepada Tuhan kita, yang masih sanggup untuk menolong kita, yang masih sanggup untuk memberikan jalan keluar bagi persoalan-persoalan kita. Yang secara manusia, saudaraku, secara dunia, nggak ada jalan keluar. Mungkin saudaraku yang saat ini sedang menonton nih, saudaraku, sedang beribadah siang hari ini gitu. Berapa banyak, saudaraku, masalah-masalah yang kita tidak bisa hadapi secara kekuatan manusia. Kita nggak bisa menghadapi, kita nggak bisa memberikan jalan keluar meskipun kita punya uang yang banyak. Meskipun kita punya otak yang pintar. Meskipun kita punya fisik yang kuat. Berapa banyak, saudaraku? Banyak sekali problem-problem yang kita nggak bisa selesaikan secara manusia. Karena itu kita perlu melatih rohani kita, saudaraku. Kita itu perlu melatih rohani kita dengan makanan-makanan yang keras. Nggak bisa makanan yang lunak terus. Makanya Tuhan itu sering mengizinkan kita supaya kita menghadapi segala macam persoalan kita. Kenapa? Kenapa Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah? Kenapa Tuhan mengizinkan kita menghadapi problem-problem yang ada di dunia ini, saudaraku? Kenapa? Supaya itulah yang membuat rohani kita bisa bertumbuh lebih baik lagi. Itulah yang membuat rohani kita bisa bertumbuh, berkembang lebih baik lagi, saudaraku. Karena hanya dengan itu, ketika kita menghadapi masalah, kita menjadi orang-orang yang lebih tekun. Kita menjadi orang-orang yang lebih percaya kepada Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang membuat rohani kita bisa tumbuh. Rohani kita bisa berkembang. Gitu. Itulah makanan-makanan keras yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, saudaraku. Supaya itu yang memupuk, yang melatih kehidupan kita, melatih kehidupan rohani kita untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Untuk bisa bertumbuh lebih besar lagi. Untuk bisa membuat iman kita lebih percaya lagi kepada Tuhan. Itu, saudaraku. Kalau firman Tuhan juga mengatakan, berbahagialah orang yang menghadapi berbagai-bagai macam pencobaan. Karena dari berbagai-bagai macam pencobaan itu akan timbul ketekunan. Dan ketekunan itu kan mengumpulkan uji. Gitu ya. Itu yang membuat hidup kita itu bisa semakin maju. Kita semakin percaya kepada Tuhan. Itu yang membuat kita bisa melewati problem demi problem yang kita hadapi saat ini. Gitu. Kalau dibilang masalah, saudaraku, sekarang manusia hidup, siapa yang nggak punya masalah? Setiap orang itu punya masalah. Sama, cuman berbeda-beda aja modelnya. Orang yang percaya Tuhan juga menghadapi masalah. Orang yang tidak percaya Tuhan sama-sama menghadapi masalah juga. Sama-sama semua orang yang lahir hidup di dunia ini semua mengalami masalah, mengalami problem, mengalami persoalan dalam hidupnya. Tetapi apa yang membedakan kita sebagai orang yang percaya? Kalau tangan manusia sudah tertutup semua untuk bisa menolong kita, kita masih punya tangan Tuhan yang sanggup menolong kita. Itulah yang membuat perbedaan sebenarnya. Kalau masalah semua sama, semua orang punya masalah. Tetapi inilah Tuhan mengizinkan, saudaraku. Kita harus terdidik, kita harus terbentuk oleh makanan-makanan keras yang ada di sekitar kita. Supaya apa? Supaya kita semakin beriman. Kita semakin percaya bahwa masih ada tangan Tuhan yang sanggup menolong. Gitu. Ini yang poin selanjutnya, saudaraku. Makanya kalau secara fisik, secara manusia, kita lama sudah percaya pada Tuhan. Gitu. Berapa lama kita sudah mengikut Tuhan? Kita percaya kepada Tuhan. Tetapi apakah
rohani kita itu sudah tumbuh bersama dengan fisik kita? Apakah rohani kita sudah tumbuh bersama dengan umur kita? Belum tentu, saudaraku. Belum tentu. Umur boleh tua, tapi rohani bisa masih anak-anak. Usia boleh tua, tetapi rohani masih bisa kayak bayi. Ini gitu. Jadi ini kita harus tahu, harus kita latih. Makanya Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk memupuk, untuk membentuk iman kita, benar-benar menjadi iman yang teguh, iman yang kuat, untuk bisa menghadapi segala sesuatu di depan nanti kita. Kita nggak tahu apa yang nanti kita akan hadapi, saudaraku. Tetapi kalau kita sudah bersama Tuhan, percaya, tangan Tuhan yang senantiasa memberikan kita jalan keluar. Tangan Tuhan yang senantiasa memberikan kita pertolongan. Ya, ini yang poin yang selanjutnya, saudaraku. Lalu ayat yang pasal yang ke-6 ya, saudaraku. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Ya, saudaraku, ini di sini katakan bahwa sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih pada perkembangan yang penuh. Jadi kita tinggalkan, saudaraku. Maksudnya tinggalkan, saudaraku, bahwa kita harus melakukan gitu ya asas-asas percaya kita kepada Tuhan gitu, itu dengan pengembangan yang lebih lagi. Artinya dengan perluasan yang lebih lagi. Kalau di sini dikatakan bahwa dari tadi dikatakan bahwa asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Sebenarnya apa, saudaraku, asas-asas pertama ini, saudaraku? Asas pertama ini bisa dikatakan itu adalah 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan ketika Musa membawa keluar orang Israel. Ini asas utama sebenarnya. Tetapi dalam perjalanannya, saudaraku, betapa 10 perintah Allah ini berkembang menjadi besar. Pengembangannya itu menjadi besar. Gitu. Jadi kita harus tidak hanya berpatokan kepada hukum Taurat, tapi kita harus gitu mulai menjalankan pengembangannya yang lebih besar. Karena kalau kita hanya menjalankan hukum Taurat itu kita hanya terpaku pada 10 perintah Allah. Sedangkan dalam kehidupan kita bersama Tuhan Yesus gitu, dalam kehidupan pertobatan kita, itu 10 perintah Allah itu sudah berkembang menjadi besar. Gitu, contohnya gini, saudara, kalau dikatakan dari salah satu 10 perintah Allah itu dikatakan bahwa kita jangan membunuh. Gitu ya. Kita jangan membunuh. Dan kalau kita dikatakan gitu, saya nggak pernah membunuh orang, Pak Pendeta. Gitu. Saya paling kalau membunuh ya emang saya membunuh nyamuk misalkan. Gitu. Saya nggak pernah membunuh orang, Pak Pendeta. Berarti saya nggak berdosa dong. Gitu kan. Tetapi di ayat lain dikatakan bahwa di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, saudaraku. Kita buka sebentar ya, saudaraku. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-15. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15 dikatakan bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dikatakan setiap orang yang membenci adalah saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Saudaraku, ketika kita membenci seseorang, saudaraku, itu otomatis kita sebenarnya sudah membunuh manusia tersebut. Tapi bukan membunuh secara fisik. Tetapi kita bisa membunuh karakternya. Kita bisa membunuh pekerjaan-pekerjaannya. Itu kita bisa lakukan. Karena kita punya rasa benci pada seseorang. Apapun yang orang ini kerjakan, kita bisa selalu bilang jelek. Kita selalu bilang gak bagus. Karena kita membenci kepada orangnya. Meskipun orang ini bekerja dengan bagus, kita bisa bilang itu pekerjaannya gak bagus. Karena kita membenci, saudaraku. Makanya dikatakan bahwa setiap orang yang membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh manusia. Mungkin kita gak membunuh orang secara fisik. Gitu ya. Kita gak membunuh dia secara jasmani. Tetapi kita bisa membunuh karakternya. Gitu. Itu kita bisa membunuh berkat-berkatnya. Kalau kita sudah benci sama seseorang, saudaraku, itu kita bisa melakukan apa saja karena kita mempunyai rasa benci itu.
Makanya dikatakan kamu sama saya sudah membunuh manusia. Ini yang dikatakan bahwa kita harus meninggalkan asas-asas utama dari ajaran tentang Kristus ini gitu. Artinya kita harus beralih kepada pengembangan dari 10 hukum Taurat ini yang lebih besar. Gitu. Dan kalau dikatakan juga firman lain, 10 perintah Allah yang lain, dikatakan bahwa jangan berzina. Gitu ya. Saya nggak pernah berzina, saudara. Pak Pendeta, saya nggak pernah berzina. Saya nggak pernah melakukan hubungan dengan orang lain selain dengan pasangan saya, selain dengan suami saya, selain dengan istri saya. Saya nggak pernah, saudara. Saya nggak pernah, Pak Pendeta, melakukan hubungan yang lain di luar itu. Nggak pernah. Gitu. Tetapi kalau firman Tuhan dikatakan dalam Matius 5 ayat yang ke-28, saudaraku. Kita buka sedikit juga di Matius 5, saudaraku. Matius 5 ayat yang ke-28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nih, saudaraku. Dikatakan bahwa setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Artinya, saudaraku, ketika kita melihat seseorang, ketika kita yang laki-laki melihat seorang perempuan, lalu menginginkannya dalam hatinya, dia sudah berzina dalam hatinya. Ketika seorang perempuan melihat laki-laki, lalu dia menginginkan laki-laki tersebut dalam hatinya, dia sudah berzina dalam hatinya. Gitu. Memang secara fisik dia nggak melakukan hubungan di luar pasangannya, tetapi dia sudah berzina dalam hatinya. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Lebih baik salah satu bagian tubuhmu itu terhilang daripada tubuhmu masuk neraka. Lebih baik yang berdosa itu hilang. Kalau matamu berdosa, lebih baik matamu dicungkil, hilang, daripada seluruh tubuhmu binasa, masuk dalam neraka. Gitu kan, dikatakan dalam Matius 5 ini kan. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Gitu, betapa keras firman Tuhan ini gitu. Lebih baik kalau matamu berdosa, cungkil matamu, buang, daripada seluruh bagian. Lebih baik hilang satu mata daripada seluruh tubuhmu masuk neraka. Tanganmu juga gitu, kakimu juga sama. Gitu ya. Betapa keras firman Tuhan ini gitu. Jadi kita harus mengembangkan. Jadi kalau orang bilang, saya nggak berzina, gitu, saya nggak melakukan hubungan dengan orang lain selain dengan pasangan saya gitu. Benar. Tetapi ya ketika hatimu sudah menginginkan seseorang, itu sudah berzina, saudara. Gitu. Jadi kita harus mengembangkan gitu. Bukan hanya berpatokan kepada 10 perintah Allah, tapi perkembangannya ini sudah banyak. Gitu. Kalau dikatakan juga firman Tuhan bahwa jangan mencuri. Misalkan. Ya saya nggak mencuri, saya nggak pernah mungkin kita mencuri barang orang, itu nggak pernah. Gitu. Tetapi saudaraku, kalau saya secara pribadi gitu ya, saya kecil memang suka ngambil mangga tetangga gitu, buah-buah tetangga itu saya ambil, itu termasuk mencuri meskipun waktu masih kecil. Gitu. Tapi itu termasuk itu mencuri. Gitu ya. Dan kalau misalkan orang ketika bekerja dalam perusahaan gitu ya, memang dia nggak jelas-jelas dia mencuri. Tetapi ketika dia melakukan korupsi sama, sebenarnya itu juga mencuri juga. Karena itu mengambil hak yang bukan haknya dia sebenarnya. Makanya dia mencuri. Tapi secara nggak langsung. Secara nggak langsung seperti saya tadi gitu, ketika mengambil buah tetangga gitu ya, buah belimbing gitu, buah mangga tetangga gitu ya. Itu kan diambil jelas-jelas memang itu sudah mengambil hak orang lain gitu. Tetapi kalau kayak korupsi kan enggak, sepertinya enggak ya. Tapi itu sama sebenarnya. Itu termasuk juga mengambil hak yang bukan haknya dia. Makanya termasuk mencuri. Gitu. Sebagai contoh yang lain apalagi, misalkan tentang persembahan. Gitu ya, boleh dibilang persembahan persepuluhan. Itu sama aja sebenarnya. Kalau ketika kita nggak membayar, saudara, kita nggak membayar persepuluhan, itu boleh dibilang kita mengambil haknya Tuhan gitu. Karena itu memang miliknya Tuhan. Ya sekarang ini mungkin banyak ya
pengajaran-pengajaran mengatakan bahwa itu perjanjian lama gitu ya. Jadi sudah nggak perlu lagi bayar perpuluhan gitu ya. Itu karena bait sucinya sekarang sudah tidak ada gitu. Jadi tidak perlu lagi bayar perpuluhan gitu ya. Kalau untuk saya pribadi saudaraku, perpuluhan ini sudah sering saya tes gitu. Artinya mana yang tepat, mana yang benar gitu. Kalau mungkin banyak pengajaran-pengajaran mengatakan seperti itu, saya tetap membayar perpuluhan saya gitu. Artinya apapun penghasilan yang saya terima, itu saya memberikan 1/10-nya, saya kembalikan kepada gereja gitu ya. Saya kembalikan itu sebagai miliknya Tuhan gitu ya. Karena sudah berkali-kali gitu ya, banyak kesaksian-kesaksian juga yang saya rasakan sendiri gitu ya. Jadi kalau saya itu saudaraku, setiap bulan itu saya menyisihkan sedikit dari penghasilan saya itu. Ketika saya menerima itu saya sisihkan dulu, ini untuk perpuluhan. Saya nggak akan pakai lagi untuk apapun juga, karena itu memang sudah perpuluhan. Kalau memang jumlahnya nanti melebihi, ya akan saya tambahkan sisanya gitu. Tetapi kalau kurang ya tetap segitu yang akan saya berikan. Saya nggak pernah kutak-atik, pokoknya kalau setiap bulan itu pasti ada yang saya sisihkan lebih dulu untuk perpuluhan gitu. Dan kadang-kadang karena belakangan ini, terutama sejak pandemi kemarin gitu ya, ketika pandemi COVID gitu ya, kan banyak semua orang nggak bisa keluar apa gitu. Jadi banyak perpuluhan itu ya lewat transfer seperti itu. Dan kadang-kadang saya nggak masukkan gitu ya, saya nggak sisihkan lebih dulu gitu ya. Saya ngasihkan dulu dalam amplop, jadi saya transfer langsung. Itu berkatnya berbeda saudaraku. Berkatnya berbeda. Jadi kalau mungkin banyak pengajaran-pengajaran yang mengajarkan bahwa perpuluhan sudah nggak ada lagi, sudah apa. Ya kalau untuk saya pribadi, saya tetap mengerjakan. Karena saya sudah banyak mencoba gitu ya. Perpuluhan ini ternyata benar itu yang mendatangkan berkat buat saya gitu. Makanya saya tetap mengerjakan. Meskipun mungkin banyak orang bilang nggak usah atau apa gitu. Tapi saya tetap mengerjakan. Gitu. Karena ini yang saya tahu dan yang saya rasakan gitu, yang istilahnya yang saya terima daripada pengajaran-pengajaran yang dari Tuhan gitu. Ini yang tetap saya kerjakan, supaya saya juga nggak mau dikatakan bahwa saya mencuri bagiannya Tuhan gitu. Saya nggak mau dikatakan seperti itu. Jadi saya tetap mengerjakan bagian itu, tetap saya kerjakan. Jadi ini banyak contohnya ya saudaraku ya, banyak contohnya gitu. Kalau pengembangan di sini dikatakan bahwa pengembangan dari asas-asas pertama beralih kepada pengembangan yang lebih besar, pengembangan yang lebih penuh, gitu ya. Ini yang kita harus lakukan ini, gitu ya. Dan di sini dikatakan juga janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati dan hukuman kekal. Di sini dikatakan bahwa jangan meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia. Saudaraku, ini kok dilihat di sini saudaraku. Pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, hukuman kekal. Ini semua kan pengajaran yang tepat, pengajaran yang benar. Tapi kenapa di sini kata bahwa ini sia-sia? Gitu, karena banyak orang merasa bahwa ketika saya sudah dibaptis, ketika saya sudah menerima baptisan, saya pasti menerima keselamatan. Gitu. Di sini katakan juga bahwa ketika penumpangan tangan, ketika saya sudah didoakan mungkin oleh hamba-hamba Tuhan yang terkenal, oleh hamba-hamba Tuhan yang besar, wah saya pasti menerima keselamatan, saya pasti diberkati gitu, tanpa memperhatikan kehidupan hari-harinya, tanpa memperhatikan kehidupan rohaninya tadi gitu. Kehidupan rohaninya ini masih anak-anak atau sudah dewasa gitu. Jadi banyak orang itu berpikir dengan saya dibaptis, saya pasti terima berkat, saya pasti terima keselamatan. Dengan saya terima perjamuan kudus, saya pasti diberkati, saya pasti terima keselamatan. Ketika saya ditumpangkan tangan juga, saya pasti terima. Belum tentu saudaraku, belum tentu. Makanya di sini dikatakan bahwa jangan meletakkan dasar pertobatan kita dari perbuatan yang sia-sia gitu. Jadi kita harus memperhatikan kehidupan kita hari-hari saudaraku. Kita harus memperhatikan itu semua gitu. Jangan sampai kita menganggap wah saya udah pasti diberkati, saya udah pasti terima keselamatan. Tahu-taunya kita nggak terima itu. Betapa menyedihkan, betapa menyakitkannya saudaraku. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita yang sudah menerima baptisan, kita yang sudah menerima tubuh dan darah Yesus atau perjamuan kudus,
Kita sudah tumpangkan tangan, gitu. Tapi kita nggak menerima keselamatan. Bahkan kita juga nggak bisa diberkati di dunia ini. Kita tetap hidup dalam kesulitan. Kita hidup dalam penderitaan. Sayang banget kan kayak gitu. Jadi kita harus tahu gitu. Kita harus perhatikan kehidupan rohani kita seperti apa gitu. Kita harus perhatikan ini gitu. Jangan cuma karena baptisan, jangan karena kita sering beribadah ke gereja gitu. Kita rutin ke gereja gitu. Kita rutin mempersembahkan gitu. Kita rutin melayani, kita rajin melayani. Berapa banyak saudaraku, orang yang melayani, tetapi hidup hari-harinya itu penuh dengan dosa. Gitu. Orang sibuk melayani, orang sibuk bernyanyi untuk Tuhan. Bahkan sibuk berkhotbah, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi hidup hari-harinya seperti apa? Gitu. Hidup hari-harinya seperti apa? Itu yang kita harus tahu gitu. Itulah yang dikatakan bahwa jangan meletakkan dasar pertobatan kita dari perbuatan yang sia-sia. Gitu. Ini yang sering membuat orang itu tertipu sebenarnya. Ini yang membuat orang sering tertipu. Gitu. Kalau iblis, saudaraku, nggak bisa bikin kita nggak percaya kepada Tuhan. Gitu ya. Iblis nggak bisa merubah kita untuk bisa nggak percaya sama Tuhan. Gitu ya. Iblis akan membuat kita merasa paling benar, merasa paling bisa, merasa paling mampu. Itu yang akan iblis kerjakan. Kamu kan udah melayani, kamu kan udah berdoa numpangin tangan, gitu kan? Kamu udah bisa membaptis orang, kamu udah bisa bernubuat, kamu udah bisa menyembuhkan orang, udah pasti selamat lah. Itu yang iblis bisa lakukan, saudara. Hati-hati, jangan tertipu. Kita harus perhatikan hidup kita gitu. Kita harus perhatikan terus pertobatan kita. Dan kalau di ayat yang selanjutnya kan dikatakan bahwa dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Gitu. Sebenarnya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku, otomatis gitu ya. Tuhan itu pasti punya rencana atas hidup kita dan Dia pasti mau pakai hidup kita itu untuk keselamatan bagi orang banyak. Itu pasti sebenarnya. Karena itulah perintah Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya, dibaptis, tidak akan dihukum. Orang akan berbicara dengan bahasa baru, orang akan menyembuhkan tangan orang sakit sembuh, orang makan minum racun mau tidak akan celaka. Itu sebenarnya Tuhan Yesus mau. Pasti. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, sebenarnya saudaraku, itu otomatis. Kehendak Tuhan atas kita itu pasti ada sebenarnya. Makanya dikatakan bahwa dan itulah yang kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebenarnya itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Cuman jangan sampai istilahnya kita melakukan itu semua gitu, tapi melupakan dasarnya, melupakan intinya gitu, melupakan pertobatan awalnya. Kita bisa melakukan ini semua, saudara. Kita bisa melayani pekerjaan Tuhan, kita bisa terlibat memuji menyembah Tuhan, kita bisa bersyukur kepada Tuhan lewat pelayanan kita gitu ya, lewat persembahan kita, saudaraku. Itu kan ada dasarnya. Dasarnya apa? Pertobatan dulu. Gitu. Pertobatan kita ketika kita mau mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, lalu kita mulai berbakti kepada Tuhan gitu ya, dengan kita melayani. Itu tanda ucapan syukur kita karena Tuhan sudah lebih dulu menyelamatkan kita. Tuhan sudah lebih dulu mengubah hidup kita. Makanya kita melakukan itu semua. Gitu. Tapi jangan terbalik gitu, karena kadang-kadang orang terbalik. Yang penting saya udah melayani, saya pasti terima keselamatan. Belum tentu. Jangan sampai Tuhan mengatakan, "Hei, nyahlah kamu, aku tidak mengenal kamu, sekalian pembuat kejahatan." Itu yang kita harus tahu gitu. Dan ini dikatakan bahwa jikalau Allah mengizinkannya. Gitu. Jadi kita harus tetap mendasari pertobatan kita dari dasar. Karena pertobatan itu yang nggak bisa diubah-ubah, saudaraku. Pertobatan itulah yang paling penting sebenarnya. Tuhan tuh nggak menginginkan kita mungkin terlalu besar, terlalu muluk-muluk seperti apa. Karena itu otomatis ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh, kita melayani dengan sungguh-sungguh, otomatis ini pasti keluar, nggak mungkin enggak. Makanya dibilang di sini kalau Allah mengizinkannya. Karena itu otomatis pasti keluar. Kalau orang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh melayani, dia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan,
dia pasti bisa menumpangkan tangan atas orang. Gitu. Dia pasti bisa berdoa untuk orang, udah pasti. Gitu. Dia pasti bisa menyembuhkan orang, menumpangkan tangannya orang sakit dia sembuh. Itu udah pasti sebenarnya. Tapi dasarnya apa gitu. Makanya ini jangan terbalik. Ya. Lalu di ayat selanjutnya saudaraku, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sehingga sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Saudaraku, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, ketika kita sudah bertobat, ketika kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saudaraku, tetapi kita kembali jatuh ke dalam dosa, itu sama aja kita kembali menyalibkan Tuhan Yesus. Gitu. Kita kembali lagi menjatuhkan hukuman pada Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus hanya disalib sekali. Tuhan Yesus itu nggak disalib 2 kali, saudara. Jadi penyaliban Tuhan Yesus hanya kita bisa terima sekali. Karena itu jangan sia-siakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Karena nggak setiap orang bisa menerima kasih karunia percaya kepada Tuhan Yesus. Nggak setiap orang, saudara. Nggak setiap orang. Kalau kita bisa ditempatkan, saudaraku, menjadi orang yang percaya, kita masih bisa menerima kasih karunia Tuhan Yesus. Itu lewat pertobatan kita, lewat percaya kita, saudaraku. Kita bisa menerima pemulihan-pemulihan. Itu kita bisa bertemu Tuhan Yesus secara pribadi, saudaraku. Itu kasih karunia yang besar sekali dari Tuhan bagi kita, saudaraku. Jadi kita harus mengerti gitu. Kalau kita sudah pernah menerima karunia Roh Kudus, kita sudah pernah diterangi hatinya. Karena ketika kita berdosa, saudaraku, itu hidup kita dalam kegelapan. Mata kita gelap, hati kita gelap. Betapa jahatnya dulu, saudaraku, ketika kita belum bertobat, kita belum mengenal Tuhan. Betapa kita nggak punya rasa empati dengan orang. Betapa kita nggak peduli dengan keadaan orang lain. Sekarang setelah mengenal Tuhan Yesus kan beda. Kita melihat orang yang mengalami kesusahan itu, hati kita sudah berbeda. Aduh, kasihan banget ya. Dia lagi susah. Gitu. Apa yang kita bisa bantu? Itu udah berbeda hati kita. Sebelumnya hati kita mah gelap, saudaraku. Mau lihat orang jungkir balik depan kita juga kadang-kadang kita nggak peduli. Mata kita melihat orang yang susah, orang yang sudah belum tentu kita bantu. Enggak, belum tentu. Itu kenapa? Karena dosa itu sudah menutupi, dosa itu melubungi hidup kita, saudaraku. Jadi ketika kita mengenal Tuhan Yesus, lalu hidup kita diterangi. Diterangi lewat apa? Lewat firman-firman Tuhan yang kita terima. Lewat kebenaran yang Tuhan sampaikan. Itulah yang menerangi hidup kita. Jadi kita mengerti. Gitu. Itu yang membuat perubahan dalam hidup kita, saudaraku. Nah, ketika kita sudah menerima itu semua, saudaraku, lalu kita kembali jatuh dalam dosa. Itu sebenarnya boleh dibilang nggak ada pengampunannya, saudaraku. Karena kita menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sedangkan Tuhan Yesus hanya disalib sekali. Dan dosa kita, kutuk kita, itu yang diangkat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Makanya ketika kita sudah bertobat, kita jatuh lagi dalam dosa, sebenarnya itu yang membuat kita jauh lebih buruk. Makanya firman Tuhan mengatakan apa gitu. Ketika iblis melihat keadaan rumah yang kosong, rumah yang bersih, maka dia akan balik kembali dengan 7 orang temannya yang lebih jahat. Itu kenapa gitu? Karena posisi kita sudah bersih. Nah, makanya ketika posisi kita sudah bersih, ketika posisi hidup kita sudah diterangi oleh Tuhan, ketika posisi hidup kita sudah diterangi oleh kuasa Roh Kudus, kita harus terus memenuhi, terus menjaga itu, kebersihan itu dengan firman-firman yang kita perlu baca, kita perlu renungkan, kita tetap isi dengan ibadah-ibadah, kita tetap isi dengan pertemuan-pertemuan ibadah. Itu yang membuat rumah kita itu tetap terjaga bersih. Makanya jangan biarkan ketika kita sudah menerima, kita sudah diterangi, ketika kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan, lalu kita membiarkan itu kosong. Gitu, kita membiarkan itu. Jadi kita bertobat, gitu, ketika kita mulai mengenal Tuhan, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, lalu kita hanya
menjalankan itu semua gitu ya dengan asal-asalan gitu ya. Kita ya udahlah, kita baca firman ya sekali-sekali, kalau pas inget kita baca gitu, kalau pas kita sempet kita beribadah. Selebihnya itu ya kita udah dibaptis sih, kita udah percaya Tuhan Yesus gitu, kita udah melayani juga gitu ya, kita sudah terlibat dalam kegiatan-kegiatan di gereja gitu. Tetapi ketika kita di rumah, ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, itu kita tidak mengisi dengan kebenaran firman Tuhan. Itu kita tidak menjaga pertobatan kita. Itu ketika kita jatuh kembali, itulah yang membuat iblis itu bisa lebih kuat lagi. Iblis itu bisa membawa 7 temannya yang lebih jahat lagi, yang membuat hidup kita menjadi lebih rusak, lebih terhina lagi, saudara. Makanya jangan heran, saudaraku ya, ketika orang yang sudah melayani, bahkan kita sudah sering dengar ketika hamba-hamba Tuhan yang besar sekalipun, itu masih bisa jatuh, saudara. Ketika kita melakukan tugas pelayanan, ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan di gereja, sudah menjadi sebuah rutinitas, gitu ya, itu riskan sekali untuk bisa jatuh, saudara. Maka ini yang kita perlu sadari, saudaraku, bahwa ketika kita sudah bersama Tuhan, jangan sia-siakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tetap jaga kasih karunia sudah Tuhan percayakan pada kita. Ya, enggak setiap orang itu bisa terima kasih karunia itu, saudara. Ya, supaya kita nggak menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, gitu ya. Tetapi kita benar-benar menerima keselamatan karena pengangkatan dosa, karena pengangkatan kutuk kita oleh Tuhan Yesus tidak salib. Lalu di ayat selanjutnya, saudaraku, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Di sini dikatakan bahwa sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Di sini katakan bahwa, nah saudaraku, di sini katakan bahwa tanah yang sering menghisap air hujan yang turun di atasnya, itu menerima berkat dari Allah. Artinya, ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen, ketika kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya kepada Tuhan, ya saudaraku, itu sebenarnya berkat-berkat Tuhan kita itu banyak, saudara. Berkat-berkat Tuhan itu yang diberikan itu banyak. Gitu. Tetapi apakah kita bisa terima terus? Sebenarnya Tuhan itu senantiasa memberikan berkatnya bagi orang yang percaya. Tetapi kadang-kadang kitanya yang tidak bisa menerima berkat-berkat itu. Gitu. Kita yang nggak bisa menerima hasil dari berkat-berkat Tuhan itu. Gitu. Padahal kan di sini dikatakan bahwa yang air hujan yang terus turun dan tanah itu menghisap dan itu yang menghasilkan buah. Coba saudaraku ya, kalau tanah menerima air yang banyak, pasti tumbuh-tumbuhannya itu bisa tumbuh subur. Pasti tumbuh-tumbuhannya itu bisa tumbuh dengan sehat. Gitu. Itu yang kita bisa terima sebenarnya. Jadi kalau tanah yang subur itu, pasti kan dia membutuhkan air yang banyak. Gitu. Dan berkat Tuhan juga sama sebenarnya, saudaraku. Kalau kita membuka hati kita terus di hadapan Tuhan, saudaraku, kita membuat tubuh kita, hati kita menjadi tanah yang subur, maka berkat-berkat Tuhan itu akan terus turun. Gitu. Dan ketika berkat-berkat Tuhan itu terus turun, saudaraku, itulah yang membuat hidup kita itu bisa bertumbuh, berkembang. Itulah yang membuat firman-firman Tuhan, benih-benih kebenaran yang ditaburkan itu, saudaraku, itu yang membuat hidup kita bisa menjadi lebih baik. Hidup kita bisa menjadi berubah. Hidup kita bisa menjadi berkat. Itu asal dari kita, gitu. Maka dari itu, hati kita ini, saudaraku, harus kita buat menjadi tanah yang subur. Hati kita jangan kita penuhi dengan kepahitan. Hati kita jangan kita penuhi dengan kesedihan. Hati kita jangan kita penuhi dengan kekecewaan.
Itu yang membuat hati kita nggak menjadi tanah yang subur. Gitu. Makanya ketika benih-benih firman itu diberikan, ketika air itu terus diberikan dari Tuhan, itu nggak bisa membuat jadi apa-apa. Maka di sini dikatakan bahwa jika tanah itu malah menghasilkan semak duri dan rumput duri, gitu, itu sudah nggak berguna, bahkan dekat kepada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Jadi saudaraku, kalau hati kita ini nggak lurus, nggak murni di hadapan Tuhan, hidup kita juga nggak murni di hadapan Tuhan, saudaraku, itu nggak bisa membuat benih-benih firman itu bisa bertumbuh, berkembang dalam hidup kita. Gitu. Padahal benih-benih firman itulah yang ketika ditaburkan, itu yang membuat hidup kita bisa berubah. Hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu tidak tumbuh tumbuh-tumbuhan yang subur. Itu bukan tumbuh semak duri, rumput duri. Ini yang kita harus tahu gitu. Makanya hati kita, hidup kita harus benar-benar lurus di hadapan Tuhan. Karena banyak ya saudaraku, orang itu datang ke gereja, orang datang beribadah, orang melayani, itu motivasi nggak lurus di hadapan Tuhan. Kalau yang tadi seperti yang saya bilang, kita harus mengerti, kita harus tahu bahwa kenapa kita melayani. Gitu. Kenapa kita mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja? Kenapa? Karena hati kita ini sudah diubah Tuhan. Hati kita ini bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang sudah Dia berikan. Gitu. Hati kita berterima kasih untuk kasih karunia yang sudah Dia berikan. Makanya kita mau melayani. Tetapi banyak orang, dia melayani dia punya motivasi lain. Gitu. Mungkin dia melayani karena memang dia membutuhkan pekerjaan, dia membutuhkan uang. Makanya ketika dia melayani, yang dipikiran dia hanya uang. Gitu. Dia nggak memikirkan itu mempersembahkan, itu persembahan kita kepada Tuhan. Tapi yang hanya dipikirkan hanya uang. Makanya ketika melayani, uang persembahannya sedikit, marah, emosi, tersinggung, kecewa. Karena nggak memenuhi segala kebutuhan keperluannya. Itu ketika melayani hanya melayani kalau yang persembahannya besar. Kalau yang persembahannya kecil, saya nggak mau yang ini. Ini dioper aja kepada temannya yang lain. Diambil yang persembahannya besar. Itu karena memang motivasi sudah berbeda. Itu yang membuat sebenarnya hidup kita nggak bertumbuh tumbuhan yang subur. Tapi itu tumbuhnya itu sebenarnya semak duri, rumput duri itu sebenarnya. Kalau kita, motivasi kita nggak lurus di hadapan Tuhan. Orang ada yang melayani hanya untuk ketenaran nama besar. Itu banyak. Gitu. Hanya untuk mencari kepopuleran diri sendiri. Banyak yang kayak gitu. Itu sebenarnya nggak lurus, saudaraku. Itu hanya menumbuhkan semak duri sebenarnya. Gitu. Banyak mungkin juga yang ketika datang ke gereja, ya motivasinya hanya untuk mencari jodoh, banyak. Hanya mencari pacar, banyak. Itu orang datang ke gereja hanya untuk bertemu dengan rekan bisnis, banyak. Itu nggak memikirkan kalau datang ke gereja itu kenapa harus datang ke gereja, kenapa beribadah, kenapa melayani. Itu yang kita harus tahu. Gitu. Makanya hati kita, hidup kita benar-benar harus lurus di hadapan Tuhan. Supaya benar-benar ketika benih firman itu ditabur, saudaraku, benih-benih kebenaran itu ditabur, itu benar-benar bisa tumbuh. Jadi tumbuhan yang subur, bukan jadi rumput duri, semak duri. Jadi kita terima nggak ada gunanya sama sekali. Malah di sini dikatakan lebih dekat kepada kutuk yang berakhir kepada pembakaran. Kalau pembakaran ini apa, saudaraku? Api neraka yang kekal, pembakaran. Gitu. Jadi ini yang kita harus pelajari, saudaraku. Kita harus mengerti gitu bahwa ini peringatan supaya kita jangan murtad. Supaya kita tuh nggak beralih daripada Tuhan Yesus. Gitu. Supaya kita benar-benar tetap percaya kepada Tuhan Yesus gitu. Supaya benar-benar kita bisa diberkati, kita bisa tumbuh diberkati yang di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Kalau dunia menawarkan berkat banyak, saudaraku. Banyak yang dunia bisa tawarkan. Tapi apa itu bisa membawa kepada keselamatan? Belum tentu. Banyak kan membawa kepada kebinasaan. Kita ditipu oleh dunia, saudaraku. Kita disibukkan oleh kegiatan-kegiatan dunia. Kita disibukkan dengan pekerjaan sampai kita melupakan Tuhan. Dulu waktu mungkin belum punya uang, ya rutin rajin ke gereja supaya diberkati, supaya mendapatkan pemulihan. Sungguh-sungguh melayani. Ketika mulai diberkati,
mulai undur. Aduh, saya nggak bisa melayani hari ini. Saya undur, saya nanti hari ini aja. Yang tadinya mungkin pelayanan seminggu berapa kali, seminggu 3-4 kali misalkan. Lama-lama mulai mundur. Dari 4 kali mundur 3 kali. Mundur 2 kali, lama-lama sekali, lama-lama hilang. Nggak melayani sama sekali. Kenapa? Karena udah disibukkan. Ketika sudah punya uang, ketika sudah punya usaha, ketika sudah punya pekerjaan, sibuk. Lalu mulai melupakan Tuhan. Hati-hati saudaraku. Ini firman Tuhan siang hari ini. Bahwa ini peringatan supaya kita jangan murtad. Supaya kita jangan meninggalkan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang Kau tabur pada siang hari ini Tuhan. Biarlah benar-benar setiap kebenaran firman-Mu ini Tuhan benar-benar bisa mengingatkan kami. Untuk kami bisa tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Untuk kami bisa tetap hidup dalam rencana-Mu Tuhan. Untuk kami bisa tetap hidup Tuhan Yesus dalam penyertaan-Mu. Dalam berkat-berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Tanamkan terus Tuhan firman-firman Tuhan siang hari ini yang sudah ditabur. Supaya benar-benar bisa berakar, bahkan bertumbuh dalam setiap kehidupan kami lebih lagi Tuhan. Yang akan membawa kami dalam kebenaran-Mu lebih lagi. Membawa kami pada berkat-berkat-Mu lebih lagi. Tidak membuat kami jatuh ke dalam dosa. Tidak membuat kami jatuh dalam jebakan-jebakan iblis Tuhan. Tapi biarlah benar-benar Tuhan Yesus setiap firman-firman-Mu ini benar-benar menuntun, membimbing kami, ingatkan kami siang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah siang ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau yang ambil alih, Kau juga yang memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan siang hari ini Tuhan. Apapun bagian kami Tuhan, biar Engkau yang senantiasa memberkati. Jemaat-Mu juga Tuhan yang sudah mengikuti ibadah siang hari ini. Biarlah mereka juga bisa menerima yang terbaik yang daripada-Mu. Hidup mereka diubahkan, hidup mereka dipulihkan, hidup mereka dibebaskan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Tuhan lewat ibadah siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan Kau juga yang senantiasa memberkati persembahan anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang dipersembahkan Tuhan, biarlah semuanya bisa sampai ke hadapan-Mu, bisa berkenan di hadapan-Mu, bisa menyenangkan-Mu Tuhan. Dan Kau yang memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, Kau berkati, Kau balaskan berlipat-lipat kali ganda. Untuk mereka yang bisa memberi, Tuhan lawat sampai mereka bisa memberi. Dan biarlah benar-benar persembahan dari anak-anak-Mu ini Tuhan, semua bisa digunakan, dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan sebagai tangan kuasa-Mu, dan kami mau berdoa Bapa kami, karena kami satu Bapa, satu iman, juga satu baptisan. Karena itu kami mau berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita terima doa berkat. Terimalah berkat rahmat anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus-Nya yang senantiasa menjaga, menuntun, membimbing, juga melindungi hidup kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan amin. Ya, demikianlah firman Tuhan ibadah siang hari ini. Biar benar-benar setiap firman ini, ibadah siang hari ini benar-benar bisa menguatkan hidup kita lebih lagi untuk bisa terus di hadapan Tuhan. Shalom, sampai jumpa di ibadah-ibadah yang selanjutnya.